Pemirsa TVR Parlemen, tahu nggak sih tahun ini Indonesia kembali menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan IPPP yang merupakan forum kerjasama Parlemen Indonesia dan negara-negara Pasifik. Ya, pemirsa pasti tak salah dengar. Indonesia Pacific Parliamentary Partnership atau IPPP merupakan gerbang pembuka relasi kerjasama antara Parlemen Indonesia dengan negara-negara Pasifik. IPPP pertama kali diselenggarakan pada 23 Juli 2018 di Jakarta dan dihadiri oleh Ketua DPR RI saat itu yakni Bambang Susatyo. Wakil Presiden Republik Indonesia 2014-2019 Yusuf Kala dan perwakilan parlemen dari negara-negara Pasifik. Adapun negara-negara yang termasuk ke dalam anggota IPPP antara lain Cook Islands, Mikronesia, Fiji, Kiribati, Nauru, Niue, Republik Palau, Papua Nugini, Marshall Islands, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Polinesia, dan Kaledonia Baru. Melalui IPPP, DPR bersinergi dengan pemerintah untuk ikut serta dalam menjaga keamanan, pembangunan, ekonomi, dan konektivitas di kawasan Pasifik. Kerjasama ini didasari dengan kesamaan kondisi geografis Indonesia dan negara-negara Pasifik yang merupakan negara kepulauan. Negara-negara di kawasan Pasifik tidak hanya dipersatukan oleh kesamaan kondisi geografis, potensi kekayaan alam, dan keberagaman latar belakang sumber daya manusianya saja, tapi juga kesamaan dalam tantangan dan masalah yang dihadapinya. Karena itu, sebagai negara kepulauan, IPPP akan mengangkat isu-isu pembangunan di bidang kelautan, kemaritiman, dan pembangunan sumber daya manusia di Indonesia dan negara Pasifik. Nah, pada tahun ini, IPPP akan menyelenggarakan pertemuan keduanya di Jakarta pada tanggal 25 hingga 26 Juli 2024. Pertemuan IPPP kedua ini bertujuan untuk kembali mempererat kerjasama antar parlemen, menjajaki hasil-hasil nyata yang perlu ditingkatkan, meningkatkan konektivitas regional, dan mendorong pembangunan berkelanjutan dan inklusif. Diharapkan lewat pertemuan kedua ini akan menghasilkan diskusi yang penting seputar perubahan iklim, pembangunan ekonomi, dan pertukaran budaya di antara negara-negara yang terlibat. Hal ini sesuai dengan cita-cita IPPP untuk membangun kawasan Pasifik yang semakin solid dan sejahtera, di mana upaya kolaboratif dan nilai-nilai bersama mendorong kemajuan dan stabilitas bagi semua anggota bangsa. Kesinambungan pertemuan IPPP pertama hingga kedua menunjukkan adanya perkembangan komitmen untuk mengatasi tantangan regional secara bersama-sama dan memanfaatkan potensi Samudra Pasifik untuk kepentingan semua negara yang berbatasan dengannya. Wah, seru sekali ya pemirsa. Semoga kerjasama ini membawa dampak baik bagi semua negara yang terlibat. Sampai jumpa di Intips episode selanjutnya.